Halo adik-adik, selamat datang kembali dalam pembelajaran fisika. Kali ini dengan Bapak Kadek Darsika Arianta dari SMA Negeri Bali Mandara. Topik kali ini adalah topik tentang pengukuran, di mana pada topik kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengukuran panjang, bagaimana pengukuran massa, dan juga bagaimana pengukuran waktu. Oke, tanpa berlama-lama kembali, apakah itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Hasil pengukuran tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana X sama dengan X0 plus delta X, di mana X adalah besaran fisis yang diukur, X0 adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran atau sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur. Untuk melakukan pengukuran, kita harus menggunakan alat ukur. Berikut adalah beberapa alat ukur besaran-besaran dalam fisika. Pengukuran panjang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Mistar atau yang lebih dikenal dengan penggaris merupakan alat yang memiliki skala terkecil sebesar 1 mm. Tingkat ketelitian mistar adalah setengah dari skala terkecil, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Hasil pengukuran dari benda di atas adalah 3,1 cm dikurangi 0,3 cm sama dengan 2,8 cm. Cara penulisan yang benar dalam pelaporan adalah 2,8 plus minus 0,05 cm. Mudah bukan? Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah silinder. Bagian-bagian terpenting jangka sorong adalah sebagai berikut. 1. Rahang tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm, dan yang kedua adalah rahang geser yang dilengkapi dengan skala nonius atau tambahan. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada pengukuran ini dihasilkan skala utama 0,3 cm, skala nonius yang paling berhimpit adalah 3 kali 0,01 cm sama dengan 0,3 cm, dan hasil pembacaan jangka sorong adalah skala utama plus skala nonius sama dengan 0,33 cm atau 3,3 mm. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki ketelitian yang tinggi, yaitu setengah dari 0,01 mm atau 0,005 cm. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran tipis dan sangat kecil, seperti mengukur ketebalan kertas, diameter kawat, dan sebagainya. Bagian-bagian dari mikrometer skrup adalah rahang putar, skala utama, dan skala putar. Skala terkecil dari skala utama bernilai 0,5 mm, sedangkan skala terkecil untuk skala putar sebesar 0,01 mm. Pada contoh di atas dapat dilihat bahwa skala utama adalah 3,5 mm dan skala nonius adalah 12 dikali 0,01 mm sama dengan 0,12 mm. Sehingga hasil pembacaannya adalah skala utama ditambah skala nonius didapatkan 3,62 mm. Pengukuran massa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Besaran massa diukur untuk menggunakan alat ukur neraca, dan prinsip kerja dari neraca adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan alat timbangan yang digunakan. Neraca yang biasa digunakan di laboratorium adalah neraca Ohaus 3 lengan. Bagian-bagian dari neraca Ohaus 3 lengan adalah sebagai berikut. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai dengan 500 gram, lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram, dan lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Bila dilihat dari contoh di atas, maka hasil pengukuran dari massa suatu benda ini adalah 400 gram ditambah 70 gram
ditambah 9,4 gram atau 479,4 gram. Selain alat ukur di atas, ada juga alat ukur untuk arus dan tegangan listrik. Alat ukur arus listrik disebut dengan ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, sedangkan voltmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Secara umum, cara pembacaan kedua alat ukur tersebut sama, yaitu sebagai berikut, di mana hasil pengukuran adalah skala jarum dibagi dengan skala akhir dikalikan dengan batas ukur. Dapat dilihat pada contoh sebagai berikut. Hasil pengukuran dari pengukuran di atas adalah skala jarum per skala akhir kali batas ukur sama dengan 60/100 kali 5 sama dengan 3 ampere. Selain itu ada juga pengukuran volume benda. Di sini pengukuran volume benda yang tidak beraturan dapat menggunakan neraca ukur. Volume sebuah benda padat dengan bentuk yang tidak beraturan seperti batu dan potongan logam dapat diukur dengan cara memasukkan benda tersebut ke dalam gelas ukur. Setelah itu, lihat perubahan volume yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Volume logam yang diukur dari perhitungan di samping adalah V2 dikurangi dengan V1 sama dengan 100 ml dikurangi dengan 50 ml sama dengan 50 ml. Selain itu juga ada yang namanya pengukuran waktu. Untuk mengukur waktu pada suatu peristiwa yang sedang berlangsung, dapat menggunakan alat ukur yang disebut dengan stopwatch. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa pengukuran waktu tersebut menunjukkan skala 2 pada menit dan skala 12 pada sekon. Dengan demikian, hasil pengukurannya adalah 2 menit 12 sekon. Baik, itulah diskusi kita mengenai pengukuran. Baik itu pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, pengukuran kuat arus. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa di komen di bawah ini, sehingga kita bisa menjadi lebih mengerti kembali. Sampai berjumpa lagi di topik selanjutnya. Sampai jumpa.